kalau tidak diviralkan, jika tidak nyampe bahkan di tingkat sosial, jadi halangannya masih banyak dan juga masih banyak campur tangan dari orang yang terkait, seperti kalau di batu bara, di bos bara, ya kurang lebih seperti korupsi. Jangan sangka HAM itu tidak di Jambi khususnya, di Jambi tempat saya sih. Jangan sangka HAM itu tidak adil dan adil, yang masih banyak kendalanya pun juga sama. Pendapat saya karena fasilitas dari pemerintahan pengaduan itu masih minim dan jadi sehingga menyebabkan kelambatan berkembangnya proses ataupun proses penanganan HAM yang termasuk. Jadi itu menurut saya masih banyak sebenarnya, cuman masih tidak terlalu Tak. Menurut Bapak, kondisi HAM ini mengalami penurunan atau peningkatan. Itu apa dari penurunan dan peningkatannya? Ya, di Indonesia. Kalau dilihat masalah HAM, ini balik lagi ke penanganannya kegiatan atau pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM Indonesia ini setelah 98 selesai kemarin, sebenarnya HAM Indonesia ini sudah mulai menurun atau bermasalah. Itu secara statistiknya, tapi kalau secara realita di lapangan yang khususnya Kota Jambi itu belum masih banyak pelanggaran HAM. Tapi kalau secara seluruh Indonesia nya sudah menurun pelanggaran HAM. Kenapa? Kan kita ingat banyak mahasiswa, banyak orang, banyak aktivis yang sudah hilang entah kemana, dan demokrasi kurang, bukan kurang, tidak ada. Alhamdulillah setelah aktivis apa namanya terjadinya festival sekarang bisa merasakan bagaimana demokrasi. Ya walaupun pelanggaran HAM masih ada, tapi tidak terlalu berat seperti zaman 98 ke bawah. Karena Orde Lama pun masih masa kelam. Di pendapat saya, kalau untuk sekarang di Indonesia khususnya pelanggaran HAM itu sudah turun, tapi ya, pelanggaran HAM apakah masih terjadi atau masih ada, tetap masih ada, tapi tidak sebanyak dan tidak senyata yang ada pada zaman Orde Lama. Ya. Mengapa pelanggaran HAM terhadap wanita perempuan sering terjadi? Dan bukankah sudah ditangani oleh Komnas Perempuan? Lalu sebenarnya bagaimana kerja Komnas Perempuan selama ini? Sebenarnya pelanggaran HAM terhadap perempuan itu dasar namanya sifat manusia. Ini kalau Komnas Perempuan memang sudah bekerja, dan setiap manusia itu kembali lagi kepada pikiran masing-masing. Makanya kenapa pelanggaran HAM itu tidak bisa dihilangkan atau pelanggaran HAM. Setiap manusia itu setiap individu pikiran masing-masing. Bahkan perempuan saja, satu perempuan ini banyak perempuan itu banyak pikiran. Dan juga semakin modern zaman sekarang menggunakan perempuan banyak yang pertama bisa menimbulkan laki-laki
merdeka lah ya, pada zaman dulu internet itu tidak ada. Nah, cuma sebenarnya tergantung dengan perempuannya lagi bagaimana. Banyak kejadian pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Itu kalau diusut dan diusut pasti ada rekonsilasi atau kerjasamanya perempuan. Bukan saya mengatakan bahwa seluruh perempuan enggak baik, ya, tapi banyak juga perempuan yang baik. Jadi Komnas HAM ini sebenarnya sudah bagus dalam pekerjaan. Cuman balik lagi yang saya bilang awal tadi, karena masih kurangnya fasilitas pengaduan masyarakat terhadap Komnas HAM. Lalu Ada pesan dari Bapak untuk perempuan supaya inisiatif. sebenarnya untuk perempuan ini pesannya banyak ya, tapi tidak sebanyak yang dikatakan nanti. Kalau dan suatu bangsa yang maju ya, perempuan. Karena dimana perempuannya bagus, dimana suaranya bagus, dimana ada murid perempuan yang cerdas pasti ada penyayang ramah yang sabar. Jadi untuk perempuan semuanya bisa saya pertama kalau ada seorang muslim orang yang bagus kenapa? Karena itu tadi pelanggaran HAM yang terjadi kalau perempuan yang haknya kan untuk perempuan tapi kenyataan ya itu adik-adik semua mahasiswa banyak yang ingin bisa lebih jadi kebencanaan itu muncul diawali dengan rasa keinginan untuk karena anda itu perempuan dan segala macam majunya bangsa Indonesia bagusnya bangsa Indonesia alhamdulillah sekarang kalau di Kota Jambi ini walaupun tidak kedepannya kita harap karena perempuan itu mahal ya. Perempuan itu kalau kami belajar ada di Kota Jambi itu bintang sejarah yang dilakukan dalam usaha. Makanya jangan coba-coba jangan sekali kamu jual marwah itu dengan murah karena kamu tidak dasarnya mahal karena saling mengingatkan. Baik, terima kasih. Juga. Baiklah, sekian dari wawancara dan narasumber kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Alfani, mahasiswa Universitas Tasik Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan, jurusan Pendidikan Keagamaan. Baiklah, kali ini saya akan mewawancarai tentang hak asasi manusia. Kali ini saya bersama Bapak Muhammad Syarif Yusuf. Beliau merupakan pegawai kantor urusan agama di Kota Jambi. Baiklah, langsung saja Pak. Pertanyaan Pak, masalah HAM apa yang paling mendesak untuk diselesaikan khususnya di Indonesia Pak? Yang pertama tadi disebutkan
masalah masalah bisnis tadi Mas ya. Masalah menurut saya bisa harus selesaikan diri saya itu adalah masalah asasi manusia yang berkaitan kita lihat saat-saat sekarang ini bisa faktor media sosial kita bisa lihat ini kita sering lalai, padahal anak ini sebenarnya juga punya hak, hak seperti mereka ya, mereka bisa mendapatkan karya dari ini. Jadi anak itu dalam asasi konvensi anak itu dan bahwa anak itu selama dia ada dalam kandungan sampai umur 12 tahun dia harus dipelihara sebagai anak. Makanya diantaranya adalah hak sipil. Hak sipil itu satunya adalah hak memiliki akta kelahiran. Jika anak itu sudah lahir maka orang tua harus mendaftarkan dia mendapatkan akta kelahiran dan anak yang diatur juga anak iya satu anak. Kemudian yang kedua adalah hak anak untuk berkembang. Jadi saya kita lihat saat ini di jalan tidak boleh lebih dari orang tua. Orang tua ya. Anaknya itu termasuk juga mendapat pendidikan ya. Karena pemerintah telah memberikan 12 tahun yang gratis juga pendidikan dari SD dan hak tumbuh anak itu hak anak mendapatkan banyak kaya gizi. Kemudian hak anak menjadi jalannya seksual misalnya dan juga jadi anak dan perempuan juga jadi subjek yang disediakan di edukasi anak. Mereka juga terkadang mendapatkan haknya itu tidak dipenuhi ya, baik itu dalam rumah tangga kekerasan mengurangi hak perempuan dan sangat bisa Selanjutnya Pak, bagaimana penanganan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain yang juga memiliki kalau dilihat memang di Indonesia ini sebenarnya memang sedikit banyak ada kemajuan karena tembak di Indonesia kan punya keberhasilan kemudian Indonesia juga punya dinas yang terkait dengan lembaga jenis dengan perempuan dan anak. Secara umum memang untuk penanganan HAM di Indonesia itu sudah bagus, sudah ini bisa sama dengan negara-negara yang lain. Kalau kita lihat ada beberapa negara yang memang
bagus gitu. Tapi Indonesia sudah tidak bagus. Artinya sebenarnya ada upaya dari pemerintah, ada upaya dari negara untuk memperhatikan hak wanita, hak perempuan dan hak anak itu yang patut menjadi penilaian kita semua. Walaupun memang katakanlah mungkin belum maksimal atau mungkin sudah maksimal, tetapi karena kita ini sudah memang banyak sekali problemnya masyarakatnya juga dari latar belakang pendidikan dan dari latar belakang bermacam-macam gitu. Kemudian media sosial kan jadi kayaknya ada sesuatu kemudian nampaknya itu memang banyak sekali gitu, masalah memang sudah ada penanganannya dari dinas terkait dan ya misalnya memang sudah ada peningkatan. Adakah solusi konkret untuk menegakkan HAM di Indonesia? Untuk menegakkan HAM di Indonesia, solusi konkretnya ini memang sudah ada ya, kita sudah ada konvensi asasi manusia keuangan itu yang perlu jadi solusi konkretnya dari kalau memang misalnya ada kekerasan anak dan perempuan, sebenarnya melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan itu kita memang sudah ini ada beberapa yang kita masif misalnya ada anak-anak yang melakukan bullying, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Ada orang tua yang melakukan anaknya sangat harus disiplin, memang anak itu harus disampaikan dan memang anak harus mengetahui bahwa mereka punya sesuatu yang memang mana bisa dilakukan, mana yang mereka partisipasi ya dalam itu kalau partisipasi jika ada suatu kebijakan anak maka sebenarnya anak itu harus disertakan dalam melakukan kebijakan di misalnya ada namanya forum anak ada kegiatan dalam kebijakan maka kemudian di forum anak ini dibutuhkan untuk kita mereka. Jadi jika ada sesuatu kebijakan yang anak, kita kan kadang melihatnya dari sisi kita sebagai orang. Jadi ketika kita mendengar anak, kita juga mendengar sebenarnya apa sih sebenarnya yang diinginkan anak itu. Misalnya kita punya apa, kita membangun sarana hiburan dan olahraga, ya itu kan sebenarnya untuk anak-anak juga. Ketika kita mengkaitkan diri dengan anak-anak, kita juga harus melihat pandangan anak itu tentang lingkungannya atau tentang taman itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Kita harus melindungi anak-anak dan juga terakhir, adakah pesan dari Bapak pribadi untuk perempuan di Indonesia? Baik, pesan saya pribadi untuk perempuan di Indonesia, kita kuat, mandiri, secara mental. Karena kalau perempuan itu tidak kuat dan tidak sudah mandiri, maka
dan juga lupa selalu berusaha mendekati kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Karena fondasi utama kita sebagai manusia itu adalah hablum minallah. Kita sebagai hamba Allah kita harus memiliki fondasi dasar dan kemana itu dengan beribadah di dalam nanti setelah itu beres sudah karena banyak ada di masyarakat suami jadi dalam kehidupan rumah tangga mungkin ya perempuan yang mungkin sudah menikah kehidupan rumah tangga itu bahwa suami istri itu saling mengatur dan top up ya. Ada yang memang lagi sebagai lebih berarti dalam mengurus rumah tangga atau bersama kita pastikan dan ketika terjadi sesuatu ini juga harus cerdas ya, teman juga dengan orang-orang yang jaga baik-baik, jaga diri baik-baik. Demikianlah wawancara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak itu dapat menambah ilmu pengetahuan kita yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi bersama saya di sini Putri Ayuni. Saya akan mewawancarai salah satu guru yang bertugas di SMA Pertiwi Kota Jambi. Baik, sebelumnya mohon maaf Bu mengganggu waktu sebentar. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu tentang halangan dan kendala dari penegakan hak asasi yang ada di wilayah Kota Jambi? Ya, baiklah, terima kasih sudah diberi kesempatan dan terima kasih juga telah bertanya kepada saya tentang pendapat saya tentang HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia dan ini yang ditanya tentang di Jambi ya. Nah, di sini penegakan HAM di Jambi ini sebenarnya masih kurang dan masih buram. Kenapa demikian? Karena masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Hal ini harus terus diperjuangkan agar negara ini lebih baik. Dan di sini hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini adalah yang pertama itu ada masalah ketertiban dan keamanan yang ada di Kota Jambi ini. Karena apa? Belakangan ini di Kota Jambi atau di Provinsi Jambi ini banyak sekali kurangnya ketertiban. Apalagi sekarang banyaknya yang namanya geng motor atau manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang malam-malam itu mengganggu ketertiban kita semua. Serta di sini rendahnya kesadaran hak asasi manusia dan minimnya perangkat hukum yang bekerja. Dan selanjutnya itu ada beberapa kasus di Jambi ini penyelesaiannya itu kurang, sehingga ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang berat dan itu belum tuntas, sehingga dia akan berlarut-larut, sehingga dampaknya itu terhambatnya pemenuhan hak-hak korban. Nah, itu contohnya seperti ada beberapa
kasus seperti batubara ya. Nah, itu contohnya seperti kasus batubara. Itu kenapa masuk ke dalam hak asasi manusia? Karena sebenarnya untuk batubara itu kan sudah ada jam operasionalnya, dan tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak batubaranya, dan disitu kan ada hak untuk kita masyarakat umum untuk ya ibarat kita menikmati jalan tersebut dengan aman kayak gitu. Tapi karena terkendala oleh banyaknya batubara, terkadang kan sehingga kita sakitnya. Sehingga oleh karena itu kita semua pasti berharap agar kedepannya penegakan dan penerapan hak asasi manusia ini lebih baik lagi, agar seluruh warga Jambi ini dapat memperoleh kehidupan serta perlindungan yang layak, serta hak asasi manusia yang dapat terpenuhi. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang penurunan atau pendidikan HAM di Indonesia? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya untuk peningkatan atau penurunan HAM di Indonesia ini, menurut saya di sini untuk HAM itu sendiri sebenarnya mengalami penurunan. Nah, ditambah lagi adanya kemarin tahun 2019 adanya COVID-19. Nah, di situ banyak peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, sehingga di sini masyarakat banyak mengalami yang namanya kebingungan, banyak peraturan-peraturan yang tidak sesuai sama masyarakat tersebut. Nah, sehingga di sini terjadi rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan perlindungan HAM. Sehingga di sini juga kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang HAM tersebut. Dan di sini juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lembaga yang paling banyak diadukan di Komnas HAM adalah tentang kepolisian. Karena apa? Banyak masyarakat yang mengadu kepada kepolisian, tetapi banyak yang diajukan. Nah, itu kan sebenarnya kita sebagai masyarakat sipil atau warga sipil itu butuh hak gitu ya. Jika kita mengadu ke kepolisian itu segera ditangani, tetapi ada beberapa hal yang pasti itu tidak ditangani oleh kepolisian tersebut. Jika kita kembali ke COVID-19 tadi, ketika membahas tentang persoalan COVID-19, bahwa situasi penegakan atau perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia ini masih kurang juga. Karena apa? Banyak peraturan-peraturan saat COVID itu dia tidak sesuai sama yang kita alami. Contohnya waktu zaman COVID itu tidak boleh berjualan makanan, sedangkan kita ini pasti butuh makan dong. Tetapi kenapa banyak masyarakat yang tidak boleh berjualan dengan alasan nanti banyak tertular COVID. Nah, itu kan sebenarnya menyangkut. Pertanyaan ketiga, mengapa pelanggaran terhadap perempuan masih sering terjadi? Bukankah sudah ditangani oleh Komnas Perempuan? Baiklah, terima kasih. Tentang hak asasi manusia dan itu tentang perempuan ya. Bagaimana ya? Sebenarnya kalau untuk hak-hak perempuan itu sebenarnya itu banyak sekali, dan beberapa hak kita sebagai perempuan itu diambil. Itu kalau untuk diambilnya itu saya tidak bisa menyebutkan siapa yang mau mengambil, tetapi ada beberapa contoh seperti misalnya perempuan itu mengalami sebuah kekerasan, itu terkadang kita mengadu
mengadu sudah ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Mereka memang menangani, tetapi itu tadi mereka tidak bisa berbuat banyak, apalagi yang mengalami kekerasan tersebut itu misalnya memiliki nama. Apalagi kalau perempuan itu selain mengalami kekerasan itu pasti ada beberapa seperti mengalami kekerasan, kan ada macam-macam. Memang ada kekerasan fisik dan seperti kekerasan fisik, ada seksual, ada seperti bully dan sebagainya. Itu banyak sekali. Yang saya ambil contoh di sini ada yang namanya seperti kekerasan seksual atau pelecehan. Di sini ada beberapa orang yang sudah pasti dia mengadu kepada Komnas Perlindungan Anak atau Komnas Perempuan. Mereka menangani, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena itu tadi orang yang si pelaku atau itu ada nama. Dan setelah di Komnas itu kan pasti dia akan naik itu pasti ke kepolisian. Setelah korban tersebut mengalami kejadian lalu pergi ke Komnas Perlindungan, maksudnya untuk membutuhkan perlindungan, tetapi setelah mengadu kok justru tidak mengalami perlindungan, gitu. malah justru mendapatkan perlindungan. Nah, setelah ke perlindungan dia pergi ke kepolisian. Setelah ke kepolisian juga halnya sama. Karena apa? Pelakunya memiliki nama. Jadi hal tersebut sangat disayangkan ya, untuk hak kita sebagai perempuan itu tidak bisa untuk membela diri sendiri, padahal kita seharusnya mengadu kepada yang seharusnya bisa menolong kita, tetapi malah tidak. Lalu sebenarnya bagaimana Indonesia Kalau ya karena yang untuk di luar negeri yang saya ketahui dan saya lihat kita itu ya baik-baik saja, tetapi saya pernah mengalami sebuah pengalaman yang saya lihat kalau untuk kejadian ini sebenarnya bagus, tetapi saya harap jika ada korban perempuan itu seharusnya harusnya dilindungi, tetapi jangan dirundui. Itu karena apa? Karena orang tidak mengetahui mental perempuan itu bagaimana jika sudah mengalami sebuah kekerasan, apalagi sebuah kekerasan pelecehan itu tidak semua orang kuat mengalami hal tersebut. Ya harapannya jangan hanya karena korban dan pelaku ini anggap korban ini orang tidak punya atau orang biasa saja, warga sipil, dan jika pelakunya itu adalah orang yang memiliki nama, ya jangan seperti itu. Karena
tidak memiliki ketegasan terhadap HAM ini sendiri. Komnas HAM pun sudah menyatakan bahwa HAM tidak memiliki peningkatan dari tahun 2019. Bagaimana sih menurut Ibu tentang kendala dari penegakan HAM di Jambi? Ya, berbicara penegakan hukum HAM di Jambi mungkin tidak jauh berbeda dari penegakan hukum di Indonesia. Balik lagi itu bagaimana tegasnya hukum yang menegakkan HAM di Jambi ini. Sedangkan di Jambi sendiri banyak dari pelanggar HAM ini itu adalah lembaga-lembaga yang seharusnya mereka yang menegakkan HAM. Mungkin seperti aparat kepolisian yang akhir-akhir ini di Jambi cukup panas karena bisa dibilang melanggar HAM, tetapi itu artinya mereka tidak memberikan contoh yang baik terhadap penegakan HAM yang ada di Provinsi Jambi ini. Apa pelanggaran HAM terhadap perempuan masih sering terjadi? Bukankah sudah ditangani Komnas Perempuan? Mungkin mengapa pelanggaran HAM terhadap perempuan ini sering terjadi? Berbicara pelanggaran HAM terhadap perempuan pasti tidak jauh dari pelanggaran HAM secara kekerasan seksual. Mengapa hal itu masih terjadi? Karena masih banyaknya budaya-budaya patriarki yang masih tertanam di diri kita, kelemahan pada cara pendidikan atau bahkan pengaruh media sosial yang sering menayangkan hal-hal yang tidak mendidik itu menjadi salah satu penyebab tingginya kekerasan seksual. Lalu berbicara lembaga Komnas HAM, secara mandat Komnas HAM itu ada Komnas Perempuan itu hanya menyangkut tentang penyampaian sebagai jembatan antara kita masyarakat perempuan, khususnya perempuan adalah sumber daya, salah satu sumber daya terpenting bagi suatu negara dan daerah. Jadi berdayakanlah diri kalian, tingkatkanlah kualitas diri kalian, karena seorang perempuan yang berkualitas nantinya akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas juga. Suarakan suara hati kalian dan tetap perjuangkan hak-hak kalian. Hapuskan budaya-budaya patriarki yang sudah berjalan lama ini, karena sejatinya kita perempuan dan laki-laki itu adalah memiliki suatu kesamaan. Kita memiliki tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang membedakan. Hanya saja kita memiliki kodrat